yang memberitahukan kejadian, yang menimpa klien kami itu saksi APA, itu harus tegas. Karena tadi saya dengar di media Bang Dolfi sempat sampaikan yang lain, bahwa saksi AG yang memberitahukan. Tegas lagi tadi Bang Dolfi sudah sampaikan, bahwa yang menyampaikan itu saksi APA. Makanya kami, eee, sudah mendengar penyampaian dari Pak Kapolres waktu itu sudah jelas, ada pihak namanya APA ini yang harusnya diusut motifnya apa memberitahukan itu. Karena ini hal yang sangat merugikan APA ini perempuan juga? perempuan juga, Pak. Izin Dia Bang Karni. mantannya dari izin Bang, saya selesaikan dulu, Bukan, Bang. saya meluruskan dulu Siap. yang saya tidak mengatakan cerita awalnya dari AG. Jadi selalu saya mengatakan kepada media bahwa berawalnya dari APA. Tadi di Awalnya dari Kompas APA. di Ya Kompas mungkin saya lihat itu, saya Bang. tidak tahu apakah Iya. dipotong dan sebagainya, tapi selalu saya menceritakan bahwa berawal dari APA. Itu. Oke. Terima kasih, Bang. Abang sudah mengaminkan statement klien kami berarti, Bang. Jadi lanjutannya, Bang, Pak Karni, bahwa, peristiwa itu juga jangan sampai peran Mario ini dikerdilkan. Bahwa dari awal, maaf Bang Dolfi, saya membaca BAP dan saya juga membaca chat dari klien kami, itu jelas memang ada, eee, Mario ini sempat bicara, saya takut salah kutip sampai saya catat, begini, "Sumpah gue habisin nih anak kalau ketemu nanti." Ada statement itu yang didengar oleh, saksi anak kami. Sampai makanya kami sudah sampaikan di awal bahwa, saksi kami, saksi anak ini, AG ini sudah sempat memperingatkan di mobil dan pada saat sudah dibawa. Dan memang benar tersangka Mario ini sudah, menyampaikan bahwa saya juga akan baik-baik saja. Tapi perlakuannya, di proses TKP itu sudah berekskalasi sehingga, ada tindakan-tindakan seperti itu. Nah, yang perlu juga diingat, Pak Karni, saksi AG ini dia masih 15 tahun dan memang secara fisik dia kecil dan tidak seperti cerita yang disama-samakan seperti, kasus sebelumnya, Pak. Ini juga jangan sampai ada framing yang sehingga membuat, fakta-fakta sebenarnya itu tertutup, Pak. Bahkan kami kemarin ke KPAI, kami juga mengadu dan, bukan untuk meminta perlindungan, tapi setidaknya proses penyidikan ini diawasi hak-haknya terhadap anak, AG ini. Untuk fakta-faktanya memang sudah mirip-mirip tadi ada proses jalan, tapi sebelumnya niatan untuk berangkat ke sana itu memang dari, tersangka Mario. Mario itu memang tadinya jemput, saksi AG di sekolahnya, harusnya dia pergi magang, tapi dia jemput untuk, ke rumah. Tapi di tengah perjalanan, jadi ini saya harus flashback sedikit, Pak Karni. Kejadian yang memicu ini tuh terjadi hampir sebulan sebelumnya. Jadi hampir di setiap pertemuan antara saksi anak klien kami ini dengan, tersangka, Mario ini, dia selalu membahas soal ini. Sampai hari H, akhirnya mereka berangkat ke sana dan dibahas lagi dan berkali-kali sebenarnya klien kami ini kalau diurut banget dia minta ke rumah dulu, ganti baju dulu karena ada upaya untuk mencegah pertemuan ini. Jangan sampai ada bentak-bentakan karena dia tipikal anak yang mungkin dibesarkan dengan tidak ada situasi yang bentak-bentakan seperti ini, Pak. Dan ini lagi diperiksa psikologi forensik dari kepolisian untuk, perilakunya kalau tadi saya ngobrol sama Bang, Reza Indragiri. Yang lanjutan lagi, setelah proses berjalan ke sana, sampai di rumah, saksi anak ini sempat sampaikan, "Saya mau facial dulu." Jadi dia berusaha untuk, niatan tadi yang awalnya di mobil itu, akhirnya ke Lotte Mart untuk, facial itu karena kan ada 1 jam biasa kalau cewek facial itu. Jadi biar tidak ada niatan lagi untuk itu. Tapi pada saat facial, eee, tersangka Mario ini menjemput dan izin ke Agnes untuk menjemput temannya. Nah, di sini AG ini belum pernah ketemu sama namanya, tersangka S ini. Pada saat proses perjalanan,
pada saat dijemput S sampai di Lotte Mart, tempat facialnya Lotte Mart Bintaro, tempat facialnya AG, disitulah mereka berkenalan. Nah, pada saat sudah mau keluar, tiba-tiba tersangka Mario ini menanyakan lagi, tolong kontak korban Ananda David, posisinya lagi di mana. Begitu, sampai akhirnya di TKP yang seperti sudah dijelaskan juga sebelumnya, Pak Karni. Jadi saya banyak yang harus saya luruskan, Pak. Nah, terakhir kami mau luruskan soal di TKP ini, saksi AG ini memang diberitakan bahwa dia selfie, Pak. Padahal ada ibunda dari R, yang pemilik rumah di depan TKP itu tidak bilang kalau dia selfie, malah dia mengangkat kepalanya dan membantu ibunya R ini, saksi N namanya, untuk menghentikan pendarahan di kepalanya, Pak. Memang, dan itu sudah dikonfirmasi di BAP-nya saksi N ini yang membawa Ananda David ke rumah sakit. Jadi kami mohon sebenarnya ini masih anak-anak. Kami tahu ini ada kepentingan yang disorot itu tentang pajak dan lain-lain, tapi di sini ada porsi ruang untuk kita melihat ada hak seorang anak. Itu yang menyampaikan itu APH atau AG? PA, jelas itu, Pak. Kepada Mario. Kepada Mario, APA. Sampai itu sebenarnya ada pertemuan, Pak. Jadi chatnya itu bisa dibuka juga nanti di pembuktian. Ada chat dari saksi APA ini, makanya kami kok lihat dia belum muncul di pemeriksaan ini. APA itu chat, ada sesuatu nih yang saya tahu tentang saksi anak ini ke tersangka M. Akhirnya mereka ada pertemuan di hari itu, kalau nggak salah tanggal 26 atau 28, saya lupa, di BAP. Itu mereka bertemu dan memang tersangka M melaporkan bahwa ada pertemuan itu, saya mau ketemu mantan saya nih. Ini mantannya dari tersangka Mario nih, Pak, saksi APA ini. Jadi dia ada pertemuan dan di situ bukan ketemu langsung konfrontasi. Saya baru ingat lagi, dia langsung telepon ke saksi AG ini, saksi anak ini, hampir 1 jam menurut keterangan anak ini, dibilang dia dimarah-marahin, Pak. Sampai ada untuk mengkonfrontasi itu dan dia marah besar sampai ada beberapa kata-kata yang memang tidak bisa kami sampaikan di sini, Pak. Jadi konfrontasinya tuh langsung by phone. Jadi memang juga ada chatnya, saya baca semua, Pak. Kemarin waktu pendampingan di BAP ketiga malah sudah. Kurang lebih itu, Pak Karni. Jadi bukan AG yang menyampaikan cerita. Bukan, Pak, karena bagaimanapun dia malu, Pak. Itu. Pasti, Pak, malu, Pak, dia. Ya, izin pertanyaan saya satu, Bang Karli, izin mau saya luruskan lagi bahwa memang pertama yang menyampaikan itu adalah saudari APA. Tetapi setelah itu klien kami bertemu dengan saudari AG ya dan meminta untuk diceritakan. Jadi saudari AG menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh saudari AP kepada klien kami. Jadi gitu. Jadi tidak hanya dari saudari AP saja cerita ini, tetapi juga sempat diminta klarifikasi kepada saudari AG. Jadi itu, Bang Karni. apa cerita AP itu kepada AG? Ceritanya mungkin detailnya Bang Karni sudah sampaikan seperti yang tadi itu. Bahwa AG dilecehkan atau lebih dari dilecehkan? Yang mana ya? Iya. Ada atau tadi. Dilecehkan atau lebih dari dilecehkan? Ya, jadi detailnya ada pada penyidik, Bang Karni. Ada mau jelasin? Izin, Pak, memang karena ini ada undang-undang perlindungan anak, klien kami juga masih anak-anak dan maaf kondisi dari korban David juga masih begini, kami tidak bisa sampaikan, Pak. Baik. Izin. Tapi yang makanya saya tanya, ada yang miss bagi saya. Dari mana APH tahu apa yang terjadi antara AG dan Mario? Izin, ini perlu saya ceritakan juga, betul. Makasih, Pak Karni. Jadi PA ini punya adik namanya N. Itu yang menjadi sahabat atau teman dari korban Ananda David. Jadi mereka berteman dan memang mereka saling tahu kalau APA ini mantannya tersangka M dan mereka juga tahu kalau Ananda David ini mantannya
klien kami, Bang. Jadi di situ relasinya. Jadi memang sudah ada pertemuan juga antara, jadi korban memang kenal sama saksi APA ini karena dia berteman sama adiknya.